Bayangkan sebuah jembatan yang menantang batas-batas rekayasa. Proyek Jembatan Muara, jembatan penyeberangan laut pertama Brunei, adalah contoh menakjubkan dari konstruksi modern. Jembatan ini membentang di pulau terpencil yang tidak memiliki bangunan. Jembatan ini bukan hanya sebuah pencapaian rekayasa, tetapi juga simbol inovasi melawan kesulitan alam. Salah satu fitur yang paling luar biasa adalah penggunaan rekayasa pengalihan 90 derajat yang berani di Tiongkok. Bayangkan sebuah jembatan yang melengkung tajam untuk beradaptasi dengan alam yang keras, menunjukkan presisi dan kontrol dalam skala besar. Ini adalah jembatan terbesar di Asia. Yang benar-benar membuatnya unik adalah kemampuannya untuk melenturkan dan menyesuaikan diri. Proyek ini memamerkan keterampilan proyek rekayasa Tiongkok kepada dunia. Negara kecil ini berlokasi strategis di pantai utara Kalimantan, di sebelah Laut Cina Selatan yang luasnya hanya 5.765 km persegi dan berpenduduk sekitar 420.000 jiwa. Meskipun ukurannya kecil, Brunei kaya akan minyak dan gas alam, menghasilkan sekitar 10 juta ton minyak setiap tahun. Namun, ketergantungan pada sumber daya alam ini telah menciptakan kesulitan, karena pembangunan infrastruktur belum mengimbangi keterbatasan kapasitas nasional dan ketergantungan pada sektor minyak dan gas. Untuk mengatasi hal ini, Brunei bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada sumber daya ini dan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Negara ini berupaya membangun infrastruktur nasional terbaik, bermitra dengan China, pemimpin dalam bidang teknik, untuk membantu mencapai tujuan ini. Proyek utama dalam inisiatif ini membentang seluas 955 hektar dan terletak di pintu masuk Pelabuhan Muara. Diidentifikasi pada tahun 2003 sebagai bagian penting dari rencana ekonomi Brunei, tujuannya adalah untuk mengubah pulau tersebut menjadi pusat yang ramai untuk fasilitas pelabuhan peti kemas dan zona ekspor. Namun, masih ada kesulitan yang besar. Saat ini, pekerja dan barang harus menggunakan feri dari dermaga pinggiran kota yang kecil, yang menyebabkan keterlambatan dan inefisiensi yang menghambat pertumbuhan pulau tersebut. Untuk sepenuhnya mewujudkan potensi pulau tersebut, masalah ini harus diatasi. Pemerintah Brunei menyadari pentingnya hubungan langsung ke daratan, yang mengarah pada rencana untuk jembatan penyeberangan laut pertama di negara itu. Proyek ambisius ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan merevitalisasi ekonomi lokal. Pada tanggal 6 Mei 2015, perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai membangun apa yang kemudian dikenal sebagai Jembatan Muara, sebuah struktur sepanjang 5,9 km yang mencakup jembatan sepanjang 268 meter, dan jalan sepanjang 3 km melintasi antar pulau. Pembangunan berlangsung cepat, dan pada bulan Mei 2018, hanya 3 tahun kemudian, jembatan tersebut dibuka untuk lalu lintas. Jembatan ini lebih dari sekedar jalan raya. Jembatan ini menjadi jalur kehidupan yang penting. Dengan investasi sebesar 2,6 triliun rupiah, jembatan ini memiliki infrastruktur penting seperti saluran listrik, kabel komunikasi, dan jaringan pipa air yang membentuk koneksi utama antara daratan dan Pulau Muara. Jalan raya 4 jalur ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi penting, tetapi juga menyoroti kolaborasi antara Brunei dan Tiongkok yang memamerkan keterampilan luar biasa Tiongkok dalam bidang teknik. Proyek ini adalah jembatan pertama yang dibangun oleh perusahaan Tiongkok di negara tersebut. Proyek ini menghadapi kesulitan yang unik karena harus mematuhi standar Eropa dan Brunei, yang sangat berbeda dari standar Tiongkok. Situasi ini membutuhkan kerjasama tim yang kuat dan pertukaran pengetahuan di antara semua pihak, yang membuat proyek ini lebih rumit. Pemerintah Brunei menawarkan proyek ini sebagai kontrak tunai, yang berarti bisnis lokal harus dilibatkan di setiap langkah. Perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak hanya mengambil alih pekerjaan. Mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Brunei. Kolaborasi ini tidak hanya membantu proyek ini berhasil tetapi juga memperkuat hubungan bisnis dan berbagi keahlian teknis.
Brunei memiliki industri lokal yang terbatas, yang sebagian besar bergantung pada bahan-bahan impor, terutama dari Tiongkok. Bahan-bahan utama lainnya seperti semen, pasir, dan kerikil harus bersumber dari Malaysia. Tetapi pembelian ini harus melalui pemasok lokal di Brunei yang menambah kerumitan. Salah satu kesulitan terbesar adalah anggaran yang ketat, yang mengharuskan proyek untuk mengelola biaya dengan hati-hati sambil menjaga kualitas. Membangun jembatan kelas dunia dengan anggaran 2,6 triliun rupiah merupakan hal yang sulit. Jenis jembatan seperti jembatan gantung atau kabel tetap terlalu mahal untuk proyek ini, mengingat kebutuhan teknis pulau yang lebih sederhana. Sebaliknya, para insinyur memilih jembatan baja kontinu dengan desain girder kotak tunggal yang praktis dan hemat biaya. Jembatan ini memiliki panjang utama 40 meter, terdiri dari 4 bagian, dan memiliki lebar 23,6 meter. Jembatan ini memecahkan rekor untuk ukurannya. Dan meskipun mungkin bukan desain yang paling maju, jembatan ini sangat sesuai dengan kebutuhan finansial dan geologi Brunei. Desain girder kotak efisien, menggunakan material secara bijak sambil menjaga jembatan tetap ringan. Desain ini memungkinkan fleksibilitas, dengan girder dibagi menjadi ruang untuk meningkatkan kekuatan menahan beban. Karena itu para insinyur menggunakan girder kotak penampang variabel yang lebih tinggi di dekat pilar dan lebih tipis di bagian tengah. Panjang jembatan membantu menyebarkan tekanan secara merata. Desain yang cermat ini mengurangi berat dan biaya, sekaligus menjaga jembatan tetap aman dan kuat. Hasilnya bukan hanya keberhasilan teknis tetapi juga bangunan yang indah. Garis-garis ramping dan pesona arsitektur jembatan muara sangat mencolok. Desain inovatif ini menunjukkan bagaimana Tiongkok menggunakan teknologi canggih, bahkan dengan dana terbatas, yang menekankan nilai kerjasama dengan mitra lokal. Proyek ini merupakan pencapaian utama bagi China Communication Construction Company yang menandai masuknya perusahaan tersebut ke pasar Brunei. Yang lebih penting, keberhasilan jembatan muara memungkinkan perusahaan Tiongkok untuk memantapkan kehadiran mereka dalam proyek infrastruktur dunia. Apa pendapat Anda tentang jembatan penyeberangan ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan wawasan dan informasi terbaru lebih lanjut.